Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Sumedang, Bapak Haji Royo Tapiande SPMK, yang kami hormati para narasumber dalam hal ini Pak Haji Royo Tengah, Bapak Faisal Domesnaingkom, beserta Ibu Linda. Kemudian yang kami hormati Satreskrim Polres Sumedang, Pak Amir Syarahi, yang menghormati dan membanggakan seluruh anggota DPD maupun ketua DPD sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPD sebagai Bapak Sumedang pada hari yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat diberikan kelapangan waktu, kita dapat berkumpul bersilaturahmi sambil meningkatkan hasanah kita, menambah hasanah kita dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dinas PMD, yaitu peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, musim Maulid sudah barang tentu kita banyak sering ketemu dengan keluarga, dengan warga, juga sudah memperlinya. Ini bukan manggung Pak Husni, tapi kenyaman juga sedikit PMD. Ada acara kita sini nah. Undangan Pak sebuting-sebuting ya, kenyaman Pak Fajar datang. Nah, poinnya yang satu adalah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan bahwa jadilah mitra yang baik antara di pemerintahan desa, pian dengan eksekutornya. Pian selaku ibarat kata orang tua pengawasnya yang memberikan sumbangan dengan ide-idenya. Jadilah mitra yang baik. Selalu kami tekankan itu. Yang kedua, begini, permasalahan di suatu kabupaten, di satu desa itu tidak menjadi beban pikiran pembakaran. Maka mau kada mau, suka tidak suka, rela tidak rela, itu menuntut pian untuk pertama dulu memikirkan permasalahan di desa itu. Yang paling selalu kami utarakan, yang paling menjadi sebuah perhatian itu satu, bagaimana kita mengurangi kemiskinan ekstrim di desa kita. Terkadang coba pian berpikir baik-baik dengan naluri, dengan logika, bahwa terkadang bisa jadi di desa kita sangat mega, ada lapangan futsal, lapangan badminton, tapi kalau kadang membahas kenapa nggak bisa memberikan lapangan kerja, ya meskipun setahun sekali ke lapangan kerja untuk masyarakatnya yang padat karya. Kenapa juga tidak menyelesaikan masalah yang holistik? Maksudnya holistik itu, Pak, kami sebenarnya permasalahan di daerah kami ini kurang mata pencaharian di sisi pertanian, ya kenapa tidak diselesaikan? Nah, itu menuntut pertama adalah pian ini untuk mawas dulu tentang apa permasalahan-permasalahan, kemauan pian-pian datang pada pagi hari ini. Nah, kami sangat mengharapkan juga pian bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa berinteraksi, mengambil banyak pasti pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita tetamu ini. Kalau tetamu di jalan biasanya pakai di saat ini ada perlu pakai lagi, maksudnya ada perlu sumpan lagi. Bersanya pernah dilakukan di balai desa ya, di rumah RC. Rumah RC tidak harus terbayangkan ada bangunan fisiknya ya Bu ya, tapi itu makna simbolis. Artinya di tiap desa itu memiliki fungsi itu. Jadi tidak perlu harus membangun gedung dulu dan sebagainya, tidak perlu.
cukuplah ruang rapatnya, apabila nggak ada, ibaratnya ruang kantornya aja digeser sedikit, ditaruh kursi, kita berebut bersama. Itu makna rumah restoratif justice. Jadi tidak harus suatu bangunan fisik tersendiri, tidak. Nah, di situ kita kemarin beberapa waktu yang lalu sudah menghadirkan para pelaku, korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum setempat, termasuk juga Babinsa, Babin Kamtibmas. Di situ ikut menyaksikan bersama bagaimana pelaku menyesali perbuatannya, bagaimana pelaku berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan bagaimana berkat permaafan dari korban, maka penegak hukum memberikan suatu diskresi untuk melakukan penghentian penuntutannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkat dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak sekalian dari perwakilan BPD dan pemerintah desa yang ikut memberikan suatu permohonan atau harapan kepada penegak hukum bahwa persoalan ini ke depan tidak akan terjadi lagi. Ini yang di beberapa tempat akhirnya menjadikan suatu hal yang dianggap lebih efisien. Karena seringkali beliau juga sering membantu kami kalau dalam pelaksanaan restoratif justice, dan yang tidak bisa disebutkan adalah dari Bapak Ibu semua, kepala desanya juga luar biasa sangat membantu kami selama kami melaksanakan restoratif justice di 7 desa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Saya berdomisili di Banjarbaru, tapi kalau di sini saya di Komplek Rumah Dinas Kejaksaan. Seperti yang dibilang Bapak Bupati tadi, kalau memang ada perlu penting, apalagi misalnya Bu, ini kami ada perkara nih, di mana sebelum saya laporkan ke polisi, bisa hubungi saya. Ya. Nomornya apa saya perlu umumkan? Kabupaten Dusundan dan bagian hasil pajak daerah serta retribusi daerah, lingkup keuangan negara. Ini. Lanjut. Pendapatan asli desa ada, alokasi APBN ada, bagian dari hasil pajak, retribusi, ADD, bantuan keuangan dari provinsi, hibah, lain-lain pendapatan desa yang sah, tentunya yang sah. Jangan ada warga kita dagang narkoba karena sering ngasih uang kepada desa dibuat pendapatan, tidak boleh, ya. Nah, ya kan ada kayak gitu Pak, karena orangnya loyal benar, sosialnya tinggi, katanya, padahal jual narkoba, ya. Ada kegiatan di desa sumbang, ya. Nah, itu seperti yang sampaikan dari Bapak Joy, Pak, kadang gitu ya. Sosial ini apa, kan gitu ya. Bagi-bagi padahal uang penjualan narkoba, ya. Makanya kalau ada narkoba di sana, sama-sama kita bawa aja masyarakat kita, karena itu sangat merusak seperti disampaikan oleh Pak Bupati. Jangan malah kita diamkan selain kita masih menjabat. Nanti 5 tahun kemudian belum tentu terpilih. Nanti nggak ada cerita, ya, nggak ada kenangan. Tentunya kenangan yang indah yang ditinggalkan. Jangan nanti itu zamannya itu narkobanya merajalela jalan-jalan. Jangan gitu. Ya, zamannya itu waktu itu narkoba nggak ada, minum gabung pun nggak ada warganya. Ya. Bagus toh? Ya. Lanjut. Asas-asas pengelolaan desa, partisipatif, akuntabilitas, tertib dan disiplin, anggaran, transparan, menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan, menugaskan para Babin Kamtibmas untuk mengawasi pembangunan desa. Ya, Babin Kamtibmas hadir misalnya pembangunan jalan, ya, seharusnya 50 meter nih, ya. Nah, ada kesempatan karena nggak ada yang melihat, kurangi aja lah jadi 40 meter kan gitu. Tapi dengan jalan-jalan patroli, Babin Kamtibmas melihat di jalan, jangan jadi Pak Kepala Desa di situ tahu 50 meter, jangan diukur lagi, kita tutupkan aja lah. Akhirnya nggak terjadi tindak pidana. Nah, itu preventif Bapak Ibu ya. Nah, Bapak-bapak juga begitu. Ada yang mulai ini ya diawasi. Nanti ada tugas dan tanggung jawab para seorang PBD. Jadi melakukan tugas dan tanggung jawab perannya masing-masing. Peran polisi
Ya tadi kan preventif. Nah, karena nggak ada kesempatan akhirnya berjalan. Tapi kalau diamkan saja kita habis musim terima, habis ini nggak mengawasi kembali, nggak ngecek atau gimana, ya udah bisa ada kesempatan tidak sampai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian represif jangan sampai seperti ini, Pak. Ya, saya nggak ingin, Pak, selaku saya kasar reskrim kalau untuk masalah represif tindak pidana ini ya pasti kenangannya preventif sama preventif. Tapi kalau sudah memang udah keterlaluan, ya ini ya nggak bisa. Berarti kita dipaksa untuk menjalankan hukum yang ada. Represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan berupa penegakan hukum. Contohnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan anggaran desa. Ya. Contohnya pertanggungjawabannya ada, para waktunya ada, ya. Pembangunan jalan 100 meter katanya. Pertanggungjawabannya ada, tapi jalannya ada ini kan luput gagal ini lah. Nah, yang itulah masuk nanti ke sini represi.